Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, mata kuliah Akuntansi Manajemen. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang target costing. Sebelum presentasi kami mulai, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada Rahma Ridwana, yang kedua Risma Maharani Antika, yang ketiga dengan saya sendiri Dwi Nurjana, dan yang keempat ada Kiki Zulfa. Adapun materi-materi yang akan disampaikan ada satu, pengertian target costing, kemudian yang kedua manfaat target costing, ketiga cara menghitung target costing, dan keempat contoh penetapan target costing. Untuk materi yang pertama dan kedua, yakni mengenai pengertian dan manfaat target costing, akan disampaikan oleh saya sendiri. Pertama, pengertian target costing. Jadi, target costing adalah strategi yang dapat digunakan perusahaan untuk merencanakan harga produk baru mereka sebelum mereka memproduksinya. Strategi ini merupakan strategi yang memungkinkan perusahaan untuk menentukan apakah mereka dapat memproduksi produk baru dan mencapai tujuan laba mereka. Jika perusahaan menentukan melalui penetapan biaya target bahwa suatu produk tidak dapat diterapkan, maka mereka dapat membatalkan rencana produksi produk baru tersebut. Untuk produk yang bisa diterapkan, mereka dapat merencanakan biaya mereka di awal siklus hidup perusahaan. Untuk menghitung biaya target per unit produksi, kurangi margin keuntungan yang diinginkan produk dari harga jual targetnya. Sedangkan rumus untuk biaya target adalah harga jual dikurangi margin keuntungan sama dengan target costing. Sepanjang siklus hidup produk, perusahaan dapat terus menggunakan biaya target sebagai acuan untuk memastikan bahwa produk tetap menguntungkan selama produk baru tersebut diproduksi. Penetapan biaya target ini sangat berguna dalam industri dengan tingkat persaingan yang tinggi, termasuk konstruksi, perawatan kesehatan, dan barang konsumsi. Penetapan biaya target adalah strategi yang berguna karena penawaran dan permintaan pasar merupakan faktor utama di balik pendapatan harga produk. Karena pemasok memiliki sedikit kendali atas harga produk industri ini, maka mereka dapat mengalihkan fokus mereka ke biaya produksi untuk memastikan bahwa mereka dapat terus mendapatkan untung. Ya, mungkin itu yang dapat saya jelaskan mengenai pengertian target costing. Oke, untuk selanjutnya materi kedua yaitu manfaat dari target costing. Ada 3 manfaat target costing. Yang pertama, memastikan bahwa keuntungan dapat dicapai. Yang kedua, mengurangi biaya produksi. Dan yang ketiga, tetap fokus pada pelanggan. Untuk ketiga manfaat dari target costing ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yakni memastikan bahwa keuntungan dapat dicapai. Salah satu manfaat utama dari penetapan biaya target adalah membantu memastikan keuntungan yang diharapkan untuk produk tertentu dapat dicapai. Mencapai tujuan produk itu sangat penting untuk kesehatan keuangan, sehingga penetapan biaya target dapat berkontribusi pada kesuksesan perusahaan secara keseluruhan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, melalui penetapan biaya target ini, ketika setelah ditetapkan, kemudian ternyata produk baru yang akan diproduksi tersebut kurang menguntungkan bagi perusahaan, maka perusahaan dapat membatalkan rencana produksi produk baru tersebut. Jadi, penetapan biaya target ini juga berperan cukup penting dalam memastikan keuntungan perusahaan. Kemudian yang kedua, yakni mengurangi biaya produksi. Penetapan biaya target dapat membantu perusahaan untuk mengurangi biaya produksi dengan memperpendek waktu siklus produk dan menghapus langkah-langkah siklus yang tidak menciptakan nilai bagi pelanggan.
Dengan menggunakan proses target costing, perusahaan dapat menentukan cara yang paling efisien untuk membuat produk tanpa mengorbankan kualitas produk. Hal ini dapat menguntungkan perusahaan dengan menjaga biaya tetap rendah dan juga membantu pelanggan dengan mempertahankan standar kualitas produk yang tinggi. Kemudian, manfaat yang ketiga, tetap fokus pada pelanggan. Proses penetapan biaya target juga dapat membantu perusahaan untuk tetap berfokus pada pelanggan, karena penetapan biaya target mendasarkan biaya produk pada harga yang diharapkan oleh pelanggan. Hal ini dapat membantu pelanggan merasa bahwa perusahaan sangat menghargai pelanggan, yang dapat membuat pelanggan lebih cenderung untuk tetap terlibat. Penetapan biaya target juga dapat memungkinkan pelanggan untuk membeli produk dengan harga terjangkau. Ya, mungkin itu materi mengenai pengertian dan manfaat target costing. Cara menghitung target costing. Berikut adalah 4 langkah utama yang dapat Anda ikuti untuk menghitung target biaya produk baru. 1. Teliti kondisi pasar. Langkah pertama untuk menghitung biaya target adalah meneliti kondisi pasar. Pertimbangkan faktor-faktor seperti harga rata-rata yang akan dibayar pelanggan untuk produk Anda, serta fitur produk apa yang sedang tren di pasar sasaran Anda. Yang kedua, tentukan target harga produk. Langkah kunci dalam proses penetapan biaya adalah menentukan harga target yang kemungkinan akan dibayar pelanggan untuk produk berdasarkan riset pasar Anda. Setelah Anda mengetahui target harga, Anda dapat menggunakannya nanti dalam proses target costing. Yang ketiga, tentukan target margin keuntungan Anda. Tentukan margin keuntungan target perusahaan Anda untuk produk dengan meneliti margin keuntungan yang sebanding di industri Anda. Anda juga dapat menggunakan margin keuntungan standar seperti 10% yang dianggap sebagai margin keuntungan rata-rata. Yang keempat, hitung target costing. Setelah Anda mengumpulkan semua informasi yang Anda butuhkan, Anda dapat menghitung target biaya produk Anda dengan mengurangkan target margin keuntungan Anda dari target harga produk. Setelah Anda mengetahui target biaya produk Anda dapat memulai merancang rencana manufaktur yang tetap dalam target biaya yang telah Anda identifikasi. Contoh penetapan target costing. Berikut adalah contohnya. ABC Cosmetics tertarik untuk memproduksi produk maskara baru, dan perusahaan menggunakan strategi penetapan biaya target untuk menemukan biaya target per unit maskara baru mereka. Pertama, ABC Cosmetics melakukan riset pasar dan menemukan bahwa pelanggan akan membayar rata-rata maksimum 9.000 untuk maskara di pasar saat ini. Ini berarti harga target ABC untuk produk barunya adalah 10.000. Margin keuntungan yang diinginkan perusahaan pada produk maskara baru adalah 20% dari harga target, yang sama dengan 2.000. Dengan mengurangkan margin keuntungan dari harga target, ABC Cosmetics menghitung target costing per unit sebesar 8.000. Setelah menghitung target costing produk maskara baru, perusahaan membuat rencana untuk memproduksi produk sambil menyelaraskan dengan biaya target per unit. Baik, terima kasih Risma Marin Antika karena sudah menjelaskan tentang cara menghitung dan contoh penetapan target costing. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi untuk pembahasan kali ini dapat kita simpulkan bahwa
Tujuan mendasar dari penetapan target costing adalah untuk memungkinkan manajemen menggunakan perencanaan biaya proaktif, manajemen biaya, dan praktik pengurangan biaya di awal siklus desain dan pengembangan. Dalam sebuah bisnis, mengetahui secara pasti biaya yang dikeluarkan dalam proses operasional dan pemasaran adalah hal penting untuk mengukur profitabilitas dan memastikan tidak ada pemborosan yang terjadi dalam proses bisnis tersebut. Jadi, disitulah peran target costing, agar perusahaan dan manajemen dapat menentukan cara paling efisien untuk menciptakan, memproduksi sebuah produk baru dengan biaya produksi serendah mungkin tanpa mengorbankan kualitas produk dan sehingga dapat mencapai keuntungan perusahaan yang diharapkan. Mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan silakan dapat ditanyakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.